Nabi Sulaiman alaihissalam lahir di dalam keluarga yang penuh berkah. Ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, adalah seorang raja yang sangat dihormati. Sementara ibunya, seorang wanita yang soleh. Kelahiran Sulaiman alaihissalam menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihnya untuk menjadi nabi yang memiliki karunia luar biasa. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam masih kecil, banyak peristiwa ajaib yang terjadi di sekitarnya. Ketika masih bayi, ia bisa memahami ucapan-ucapan orang di sekitarnya. Meskipun belum bisa berbicara. Hal ini membuat banyak orang merasa heran dan terkesan. Namun, hal itu adalah tanda kebesaran Allah yang menyiapkan Sulaiman alaihissalam untuk tugas besar di masa depan. Pada usia muda, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia sering mendengar nasihat ayahnya dan belajar banyak dari pengalaman Nabi Daud alaihissalam dalam memimpin rakyat. Setiap malam, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan hikmah dan kebijaksanaan yang akan membantunya dalam tugas-tugas besar di masa depan. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kemampuannya untuk berbicara dengan binatang. Sejak kecil, ia sudah bisa mengerti bahasa hewan dan sering berkomunikasi dengan mereka. Hal ini membuat Sulaiman alaihissalam semakin dikenal sebagai pribadi yang luar biasa dan penuh kebijaksanaan. Sulaiman alaihissalam juga dikenal sebagai seseorang yang sangat saleh dan taat beribadah. Ia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan setiap perintahnya dengan kesungguhan. Doa-doa yang dipanjatkan Sulaiman alaihissalam selalu mendapatkan perhatian dan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menambah keyakinannya sebagai dirinya dilahirkan untuk tugas yang sangat besar. Dalam banyaknya kesempatan, Nabi Daud alaihissalam selalu memberikan nasihat kepada putranya. Ia sering berkata, "Sulaiman, kau akan memimpin umat ini suatu hari nanti. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan pernah melupakan Allah dalam setiap langkahmu." Nasihat-nasihat tersebut selalu tertanam dalam hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat Sulaiman alaihissalam memasuki usia remaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian pertama dalam membentuk pemimpin yang mencoba menguji kebijaksanaan dan keadilan Nabi Sulaiman. Seorang wanita datang kepada Nabi Daud alaihissalam dengan membawa kasus yang sulit. Dua wanita datang dengan mengklaim bayi yang sama. Nabi Daud alaihissalam memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini dengan adil. Tetapi Sulaiman alaihissalam yang lebih muda memberikan solusi yang lebih bijaksana dan adil. Nabi Daud alaihissalam sangat terkesan dengan keputusan anaknya. Ia pun memberikan izin kepada Sulaiman untuk menjadi pemimpin yang menggantikan dirinya kelak. Dengan restu ayahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mulai memimpin rakyatnya dengan bijaksana
dan penuh kasih sayang. Ia terus memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah ini. Sebagai seorang pemimpin muda, Nabi Sulaiman alaihissalam menghadapi banyak tantangan. Banyak negara tetangga yang ingin menguji kekuatannya dan mencoba mengalahkan kerajaannya. Namun, dengan kebijaksanaan yang diberikan Allah, Sulaiman alaihissalam selalu berhasil mengatasi setiap ujian dengan penuh ketenangan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam telah mencapai kedewasaan, Allah memberinya kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kekuasaan atas angin dan jin. Dengan kekuatan ini, Sulaiman alaihissalam bisa memerintah dengan lebih efektif, membawa kesejahteraan bagi umatnya, dan menjaga keamanan dari ancaman luar. Sebagai seorang nabi, Sulaiman alaihissalam tidak hanya memiliki kekuasaan atas manusia, tetapi juga atas jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api, dan mereka hidup dalam dimensi yang berbeda dengan manusia. Meskipun tidak tampak oleh manusia, jin bisa mendengar dan melihat kita, dan mereka bisa berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara. Allah memberikan Sulaiman alaihissalam kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin, sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang manusia. Sulaiman alaihissalam menggunakan kemampuan ini untuk membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Para jin membantu dalam berbagai pekerjaan, seperti membangun istana megah dan memindahkan barang-barang berat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Namun, Sulaiman alaihissalam tidak hanya mengandalkan kekuatan jin. Ia juga selalu berusaha untuk menjaga keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya. Ia memberi petunjuk kepada jin dan makhluk halus lainnya untuk selalu taat kepada Allah dan mengikuti jalan yang benar. Suatu hari, ketika Sulaiman alaihissalam sedang berkeliling untuk memeriksa rakyatnya, ia mendengar suara dari seorang jin yang sangat kuat. Jin ini datang dengan membawa kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang sangat besar di luar sana yang ingin menyerang kerajaan Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam tidak panik. Ia meminta jin untuk segera mengumpulkan pasukan dan mempersiapkan diri. Saat pasukan telah siap, Sulaiman alaihissalam menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan angin yang akan mengerahkan ke medan perang. Dengan bantuan pasukan jin yang tangguh, ia berhasil menaklukkan kerajaan yang sudah mencoba menyerangnya. Sulaiman alaihissalam tidak hanya memimpin perang, tetapi ia juga memberikan petunjuk kepada pasukannya tentang pentingnya berperang di jalan Allah dan menjaga niat yang murni. Dalam setiap pertempuran, Sulaiman alaihissalam selalu mengingatkan pasukannya untuk tidak melupakan kewajiban ibadah mereka kepada Allah. Ia tahu bahwa kemenangannya yang sejati hanya datang dengan izin Allah, dan bahwa kekuatan sejati datang darinya. Pasukan Sulaiman alaihissalam pun selalu berdoa kepada Allah sebelum melaksanakan setiap perintah. Pada suatu ketika,
ada seorang jin yang sangat kuat bernama Ifrit yang mencoba menentang Sulaiman alaihissalam. Ifrit memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya dan bisa menghilang dalam sekejap. Namun, dengan kebijaksanaan dan doa, Sulaiman alaihissalam berhasil mengendalikan jin tersebut dan mengubahnya menjadi pembantu yang setia. Sulaiman alaihissalam mengajari jin-jin yang ada di bawah perintahnya tentang pentingnya ketaatan kepada Allah. Mereka diberi tugas untuk membantu umat manusia, bukan untuk merusak atau membuat kerusakan. Setiap kali Sulaiman alaihissalam berbicara dengan jin, ia selalu menekankan pentingnya mengikuti perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluknya. Keberhasilan Sulaiman alaihissalam dalam mengendalikan jin ini bukanlah kekuatan sendiri, tetapi karena Allah yang memberikan kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, Sulaiman alaihissalam menjadi pemimpin yang sangat dihormati oleh seluruh dunia, baik oleh manusia maupun oleh makhluk halus. Pada masa kepemimpinannya, Nabi Sulaiman alaihissalam membawa kedamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Ia juga menjadi teladan bagi para pemimpin di masa depan tentang bagaimana mengelola kekuasaan dengan kebijaksanaan dan keadilan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, berita tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihissalam sampai ke telinga Ratu Balqis, seorang pemimpin kerajaan Sabah yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Ratu Balqis mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan mampu mengendalikan alam semesta, termasuk angin dan jin. Ia merasa penasaran dan ingin menguji sejauh mana kebijaksanaan Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan utusan dengan membawa hadiah yang sangat berharga untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia berharap bahwa dengan hadiah-hadiah tersebut, Sulaiman alaihissalam akan tertarik untuk datang ke kerajaannya. Namun, sebelum mengirimkan hadiah, Ratu Balqis memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kebijaksanaan dan kekuatan Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihissalam menerima hadiah tersebut dengan rasa hormat. Namun, ia mengetahui bahwa Ratu Balqis sebenarnya sedang menguji kebijaksanaannya. Ia tidak tertarik pada hadiah-hadiah duniawi, karena yang lebih penting baginya adalah kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman alaihissalam tidak menjawab langsung, tetapi ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih bijaksana. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan salah satu seorang jin yang sangat kuat untuk membawa istana Ratu Balqis ke hadapannya dalam sekejap mata. Ketika Ratu Balqis datang ke istana Sulaiman, ia terkejut melihat bahwa istananya telah ada di hadapannya dalam waktu yang singkat. Sulaiman alaihissalam bertanya kepada Ratu Balqis, "Apakah kamu akan tetap dengan pendirianmu, ataukah kamu akan menerima kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya milik Allah?" Ratu Balqis merasa malu dan mengakui bahwa kebijaksanaan Sulaiman
alaihissalam jauh melebihi yang ia bayangkan. Saat Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis berada di hadapan satu sama lain, perasaan hati mereka bertemu dalam kebijaksanaan yang sangat dalam. Ratu Balqis melihat sendiri kebijaksanaan dan keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tidak bisa menyangkal bahwa segala kekuatan yang dimiliki Sulaiman berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan dan kekuatan Sulaiman tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat manusia dan seluruh alam semesta. Sulaiman alaihissalam dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan berkata kepada Ratu Balqis, "Wahai Ratu, kekuasaan ini bukan milikku, melainkan milik Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya menjalankan amanahnya di dunia ini. Semua harta dan tahta yang kita miliki adalah titipan, dan itu harus kita kelola dengan adil dan bijaksana." Ratu Balqis yang sebelumnya datang dengan rasa kebanggaan dan keinginan untuk menguji Sulaiman, kini mulai merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia memandang dunia dengan sudut pandang yang berbeda dan mulai menyadari betapa pentingnya menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah. "Ya Nabi Allah," ujar Ratu Balqis dengan penuh rasa hormat, "aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kebijaksanaan dan kekuatanmu datang dari Allah. Aku menyadari bahwa aku harus menyerahkan diriku kepadanya. Aku akan mengikuti jalan yang telah kau tunjukkan, yaitu jalan yang benar." Mendengar kata-kata ini, Sulaiman alaihissalam merasa senang karena ia tahu bahwa tugasnya sebagai nabi dan pemimpin adalah untuk membawa orang-orang kembali kepada Allah. Ia melihat bahwa Ratu Balqis dan rakyatnya akan mendapatkan petunjuk dan berkah Allah setelah mengikuti jalan yang benar. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengajak Ratu Balqis untuk memeluk agama Islam dan memperkenalkan Tuhan yang Maha Esa. Ratu Balqis dan seluruh kerajaannya menerima ajakan ini dengan hati yang tulus. Mereka mengikrarkan keimanan kepada Allah, dan Sulaiman alaihissalam pun mendoakan agar mereka semua diberi petunjuk. Keputusan ini menjadi salah satu titik puncak dalam kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak hanya mengalahkan kerajaan musuh atau menguasai dunia, tetapi lebih dari itu, ia mampu mengubah hati seseorang, termasuk hati seorang ratu yang kuat, untuk kembali ke jalan Allah. Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa sesungguhnya kekuatan sejati bukanlah dalam kepemimpinan duniawi, tetapi dalam mengajak orang menuju Allah dan mengajarkan mereka nilai-nilai kebijaksanaan dan keadilan. Namun, ujian terbesar dalam hidup Sulaiman alaihissalam masih akan datang. Salah satu ujian tersebut adalah kepergian Nabi Daud alaihissalam, ayahanda tercinta, yang selama ini menjadi teladan dan sumber kekuatan bagi Nabi Sulaiman. Kehilangan ini bukanlah perkara mudah, tetapi Sulaiman alaihissalam tetap teguh dalam imannya, meyakini bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian.
Kehilangan ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, adalah ujian yang sangat berat bagi Sulaiman alaihissalam. Ayahnya telah mendidiknya sejak kecil untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan Sulaiman alaihissalam merasa berat untuk melanjutkan warisan tersebut tanpa keberadaan sang ayah. Namun, ia tahu bahwa tugasnya harus dilanjutkan karena Allah telah memilihnya sebagai penerus dan pemimpin bagi umatnya. Pada saat-saat terakhir Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam duduk di samping ayahnya, memegang tangannya dengan penuh rasa kasih. Nabi Daud alaihissalam menatap putranya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan berkata, "Anakku, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Jangan biarkan duniawi menggoda hatimu. Jadilah pemimpin yang adil bijaksana dan selalu mencari keridhaan Allah." Sulaiman alaihissalam mendengar setiap kata ayahnya dengan penuh perhatian, dan ia berjanji untuk terus mengikuti jalan yang telah ditunjukkan ayahnya. Ketika Nabi Daud alaihissalam akhirnya wafat, Sulaiman alaihissalam mengadakan pemakaman yang penuh dengan doa dan doa bagi ayahnya. Ia meminta agar Allah menerima amal ibadah Nabi Daud alaihissalam dan memberikan kesabaran bagi umat yang ditinggalkan. Setelah itu, Sulaiman alaihissalam naik ke tahta sebagai raja dan nabi. Ia memimpin dengan kebijaksanaan yang telah diberikan Allah kepadanya, menjaga kehormatan ayahnya, dan terus mengingat nasihat-nasihat bijak yang diajarkan kepadanya. Seluruh umat tahu bahwa Sulaiman alaihissalam adalah seorang pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang, dan mereka mengikuti petunjuk-petunjuknya dengan penuh keyakinan. Sulaiman alaihissalam tidak hanya memimpin umat manusia, tetapi ia juga memimpin jin, hewan, dan makhluk lainnya. Dengan kebijaksanaan yang diberikan Allah, ia mampu menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa semua makhluk hidup dalam kedamaian. Ia tidak pernah merasa bangga dengan kekuatannya, karena ia tahu bahwa semuanya hanya atas izin Allah. Suatu hari, Sulaiman alaihissalam mendapat ujian yang sangat besar. Seorang pemimpin dari negeri lain datang menghadapnya, membawa sejumlah pasukan yang besar. Pemimpin itu mengancam untuk menyerang kerajaan Sulaiman alaihissalam jika ia tidak memenuhi permintaannya. Sulaiman alaihissalam dengan penuh kebijaksanaan tidak marah atau terburu-buru. Ia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Sulaiman alaihissalam memanggil para penasehatnya dan meminta saran tentang bagaimana menghadapi ancaman ini. Salah seorang penasihat berkata, "Ya Nabi Allah, kita bisa menggunakan kekuatan angin dan pasukan jin untuk mengalahkan mereka." Namun, Sulaiman alaihissalam berpikir sejenak dan berkata, "Kekuatan itu bukanlah solusi utama. Kita harus mencari jalan damai." Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk mengirim utusan dengan pesan perdamaian dan memberi tawaran yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ia yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik. Utusan Sulaiman alaihissalam pergi dengan membawa pesan yang bijaksana, dan dalam waktu yang singkat pertempuran dapat dihindari tanpa ada darah yang tumpah.
Kemenangan ini bukan hanya karena kekuatan atau kebijaksanaan Sulaiman alaihissalam, tapi karena ia senantiasa mengandalkan pertolongan Allah dalam setiap langkahnya. Sulaiman alaihissalam terus mengajarkan umatnya bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan dan tawakal kepada Allah. Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk memperkenalkan hukum yang lebih adil dan transparan di kerajaannya. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial mendapatkan perlakuan yang adil. Salah satu hukum yang ia perkenalkan adalah hukum tentang warisan yang memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Allah. Sulaiman alaihissalam memimpin pengadilan dan kebijaksanaan, dan setiap keputusan yang ia buat didasarkan pada keadilan dan hikmah. Tidak ada yang merasa tertindas di bawah kepemimpinannya. Bahkan para jin dan hewan yang hidup di kerajaannya tahu bahwa mereka harus mematuhi hukum yang berlaku. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke negeri-negeri yang belum pernah ia kunjungi. Ia ingin memeriksa bagaimana kondisi umat di luar kerajaannya dan memastikan bahwa mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Selama perjalanan ini, Sulaiman alaihissalam tidak hanya ditemani oleh manusia, tetapi juga oleh pasukan jin dan hewan yang setia. Dalam perjalanan panjang ini, Sulaiman alaihissalam mengadakan pertemuan dengan banyaknya pemimpin dari berbagai bangsa. Ia mengajak mereka untuk mengenal Allah dan mengikuti petunjuknya. Setiap kali bertemu dengan pemimpin atau rakyat suatu negeri, Sulaiman alaihissalam mengajarkan mereka tentang keadilan, kebijaksanaan, dan pentingnya tawakal kepada Allah. Salah satu pertemuan yang berkesan adalah ketika Sulaiman alaihissalam bertemu dengan seorang pemimpin yang sangat kuat namun sombong. Pemimpin tersebut merasa dirinya lebih hebat dari Sulaiman alaihissalam dan menentangnya dalam sebuah perdebatan. Namun Sulaiman alaihissalam dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan menjawab setiap pertanyaan dan tuduhan dengan cara yang tidak memprovokasi, tetapi lebih mengarah pada pengajaran dan pencerahan. Sulaiman alaihissalam berkata kepada pemimpin tersebut, "Kekuatan sejati bukanlah tentang memamerkan kekuatan atau kekuasaan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, berbuat baik kepada sesama, dan beriman kepada Allah." Pemimpin itu pun merasa malu dan akhirnya menerima nasihat Sulaiman alaihissalam, memutuskan untuk mengubah cara hidupnya dan memimpin rakyatnya dengan lebih bijaksana. Perjalanan ini mengajarkan Sulaiman alaihissalam untuk lebih mengenal umat manusia dan memahami berbagai tantangan yang mereka hadapi. Ia semakin yakin bahwa kekuatan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk membawa umat ke jalan yang benar. Dengan penuh ketabahan, Sulaiman alaihissalam mengumpulkan rakyatnya dan mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan tidak putus asa. Ia berkata, "Setiap ujian adalah jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Tidak ada yang lebih kekal selain Allah. Kita harus berusaha dan berdoa, dan yakinlah bahwa Allah
akan memberikan jalan keluar untuk kita semua. Setelah berdoa dan bertawakal kepada Allah, sedikit demi sedikit keadaan mulai membaik. Allah mengirimkan hujan yang sangat deras, menyuburkan tanah-tanah yang kering, dan mengembalikan kehidupan pada kerajaannya. Musibah tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Sulaiman alaihissalam, bahwa dalam setiap cobaan Allah selalu menyediakan solusi bagi mereka yang sabar dan tawakal. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam semakin berkembang. Ia berhasil membangun infrastruktur yang sangat maju dengan bantuan pasukan jin, hewan, dan manusia. Istana megah yang dibangun oleh para jin menjadi simbol kebesaran kerajaan, sementara sistem pemerintahan yang diterapkannya menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Sulaiman alaihissalam menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk belajar darinya, baik dalam pemerintahan, hukum, maupun kebijaksanaan. Sulaiman alaihissalam juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu menyatukan berbagai bangsa dan makhluk dalam harmoni dan kedamaian. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memeriksa kerajaan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Rasa sepi yang tiba-tiba menyelimuti dirinya membuatnya bertanya-tanya. Tiba-tiba malaikat maut datang menemui Sulaiman alaihissalam dalam bentuk seseorang pengunjung yang tampak biasa saja. Malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya waktumu telah dekat. Kini saatnya kamu kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa takut karena ia tahu bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Ia pun mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah dengan penuh keikhlasan. "Saya siap menerima takdir Allah," jawab Sulaiman alaihissalam dengan tenang. Ia merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Sebelum meninggalkan dunia, Sulaiman alaihissalam berdoa agar umatnya tetap berada di jalan yang benar dan selalu mengikuti petunjuk Allah. Setelah pertemuan dengan malaikat maut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh keluarganya, penasehatnya, dan rakyatnya. Ia memberikan pesan terakhir kepada mereka untuk terus menjaga keimanan dan berbuat baik kepada sesama. Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa meskipun ia memiliki banyak kekuatan dan kekuasaan, akhirnya ia harus menghadap kepada Allah. Pada hari yang ditentukan, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dengan tenang dalam keadaan tegak sampai dari pengikutnya menyadarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Rakyatnya berduka, tetapi mereka tahu bahwa Sulaiman alaihissalam telah menunaikan tugasnya dengan baik. Semua makhluk yang ada di bawah perintah Sulaiman alaihissalam merasakan kehilangan yang besar. Warisan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya terletak pada kekuasaan dan kekuatan yang ia miliki, tetapi pada kebijaksanaan yang telah ditinggalkannya. Setiap tindakan yang dilakukan
adalah pelajaran yang berharga bagi umat manusia. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, kekuatan fisik atau harta, tetapi tentang kebijaksanaan, keadilan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, umat manusia terus melanjutkan perjuangannya untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Para pemimpin dan umat berusaha untuk menjaga warisan kebijaksanaan yang telah ia tinggalkan. Nabi Sulaiman alaihissalam akan selalu dikenang sebagai salah satu nabi yang paling bijaksana, dan kisah hidupnya yang menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Dan begitu berakhirnya kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam, tetap pengaruhnya tetap hidup dalam setiap hati yang mencari kebenaran dan keadilan. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.